Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Faidah, kelas 2B Prodi PIAUD IAI Al-Qadiri Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farikin MPDI. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus ditanamkan sejak usia dini, karena berpengaruh terhadap perkembangan anak dan pola pembiasaan hidup sehat. Nah, di sini ayat yang berkaitan dengan pendidikan jasmani yaitu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 247 yang isinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakuna lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya dan lagi Maha mengetahui. Jadi di sini Allah punya pertimbangan lain dalam hal mengangkat seorang penguasa. Walaupun Talut tidak kaya, tetapi secara jasmani, secara fisik dia mampu karena dia memiliki badan yang kekar, tubuh yang sehat, otot yang kuat. Jadi di sini Allah meyakini bahwa Talut bisa memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, nilai pendidikan yang terdapat di dalam ayat ini adalah Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia yang mampu memimpin. Kedua, dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani. Jadi kedua-duanya seimbang. Seperti itu. Untuk ayat selanjutnya yakni surah Hud ayat ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ini dikisahkan di zaman Nabi Hud itu, para hambanya itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat ingkar karena mereka tidak mau menyembah Allah, mereka malah menyembah berhala. Jadi Nabi Hud menasihati kaumnya untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena yang pantas disembah dan berhak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta daripada alam semesta ini dan seluruh isinya. Seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari kisah surat ini adalah tujuan pendidikan ialah menumbuh kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani terdidik. Selanjutnya, pendidikan rohani harus memperoleh aspek prioritas yaitu agama dan akhlak.
Jadi kita dalam mendidik anak itu diutamakan akhlaknya dulu kita perbaiki. Jika akhlaknya sudah baik, insya Allah jasmaninya juga akan ikut baik. Seperti itu. Selanjutnya terdapat di surah Al-Anfal ayat 60 yang isinya seperti ini. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Al-ayah. Artinya seperti ini. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu maka menggentarkan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu